Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin merinding banget gitu ya ketika bertemu sama jin Islam. Bulan puasa biasa setan munculnya kalau habis maghrib Ya, menuju ke malam. Gimana mau muncul di masjid ada itikaf? Apa nggak dia kepanasan? Jor, lu pernah dengar nggak kata-kata kalau bulan Ramadan setan itu dikurung? Dari kecil kan gitu pasti dengernya kan. Menurut lu itu mitos atau lu pernah tahu? Dari kecil percaya sih. Tapi semenjak hilaf bergelut dengan dunia horor. Kalau ketawa di. Nah, gini. Ntar digiring lagi opininya, bilangnya ngatain ini itu segala macam. Tapi ya enggak lah. Gue selalu berpikir ketika gue banyak main sama dukun. Gimana dong? Pengen baik-baik aja ngomongnya tapi enggak. Ya maksudnya kemarin kan syuting acara-acara hantu-hantuan ya. Sedikit menjelaskan lagi, semakin ngobrol sama orang-orang pintar, paranormal atau apapun gitu ya, semakin gak percaya sama banyak orang gitu tentang mereka yang bisa melihat hantu. Dari situ akhirnya bisa narik keputusan sih. Pernah ada satu kali di Kesultanan Cirebon, terus kemudian ada satu masjid agung di daerah Jawa apa gitu ya, tempat kita istirahat waktu itu ya. Pernah ngebahas masalah ini gitu. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa sebenarnya bukan dikurung ya, tapi intensitasnya mereka yang berkurang. Bahwa jin, setan itu kan semuanya ciptaan Tuhan juga. Mereka tetap ada, tetapi karena pada bulan Ramadan ini umat muslim semakin khusyuk, bukan tidak khusyuk ya, semakin khusyuk, semakin banyak menghabiskan waktu untuk beribadah, maka energinya jadi berkurang, energi hantunya. Mereka yang biasanya mungkin bisa kuat buat nampakin diri karena ada banyak rasa takut. Nah di bulan puasa ini enggak, bayangin. Di bulan puasa. Biasa setan munculnya kalau habis maghrib. Ya. Menuju ke malam. Gimana mau muncul di masjid ada itikaf? Apa nggak dia kepanasan? Dia sembunyi. Jauh. Itikaf selesai. Iya nggak? Ada ceramah di televisi, ibu-ibu pada nyetel, acara sahur. Abis itu imsak, abis imsak subuh. Nggak, kata setan nggak ketemu nih waktu gue, kata dia gitu. Kapan gue munculnya ya? Jadi ya itu dia. Bukannya dikurung, tapi menurut gue ya memang merekanya seperti terdorong ke area yang memang tidak bisa menampakkan diri. Tapi pas selama bulan Ramadan gitu lu pernah nggak ngalamin hal yang aneh? Oh, gue sering banget sih ngalamin hal aneh. Gue belum pernah cerita ya. Salah satu yang bikin gue bukan takut ya, tapi yang bikin merinding banget gitu ya, ketika bertemu sama jin Islam. Di sini? Gue ingat nih yang ada di kepala gue pertama kali adalah waktu gue tinggal di Bekasi. Jadi itu kurang lebih mau menuju subuh jam 3:30 pagi gitu. Kan kalau lo naik mobil itu kan gue ada yang di posisi penumpang ya. Di tengah? Enggak dong, di depan. Oh yang di depan kiri ya. Cici gue bawa mobil, gue di posisi penumpang. Terus lo tau kan ini apa namanya yang tempat miring mobil ini? Ya pokoknya ini kan kaca mobil. Ini kan spion kan, Ya. di sini kan. Ini ya pokoknya sisi miring mobil gitu ya di siku ya. Udah. Terus gue inget banget itu adalah waktu menuju subuh. Gue ngelihat ada bapak-bapak menggunakan sarung, menggunakan baju koko. Bukan warna putih, warnanya seperti warna kekuning-kuningan, menggunakan peci ya. Bukan kopiah. Pas dia jalan gak lama, terus kan lagi di mobil gitu ya. Dia melewati kaca, masih ada. Tiba-tiba pas lihat di spion gak ada. Gak ada. Gak ada. Tapi nggak ganggu? Enggak ganggu. Itu dia. Terus udah kayak gitu, ada banyak nih cerita tentang kalau itu nggak walau alam lah ya, kita nggak tahu apakah jin Islam atau gimana. Terus ada suatu waktu itu di daerah ya adalah kita jangan sebut. Ada suasana di mana kita lagi diem gitu ya, tiba-tiba
terdengar suara dalam sekali di kuping kita, suaranya besar, laki-laki berwibawa mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Oh, itu aing langsung mau langkah 1000 tau gak lu? Langsung anjay kata gua gitu. Langsung nah itu dia tuh hawanya beda ya. Kalau jin muslim tuh beda. Nih kalau menurut lo, kalau nih misalnya ya setan tuh beneran dikurung nih pas puasa. Terus yang bikin orang batal puasa tuh siapa dong? Nafsu. Anjay. Gila keren banget gua. Nafsu dari diri kita sendiri kan? Oke. Nafsu itu kan, nah itu gue tuh nggak percaya kalau ada hantu yang bisikin ke kita mesti melakukan apa. Jatuhnya skizo ya mak. Iya kan? Setan itu kan adanya di dalam diri kita. Dia tumbuh di dalam diri kita. Gitu. Cuma kalau ada suara bisikan, ada suara tuntunan hantu gitu harus ngapain kayaknya gue kayaknya nggak percaya. Kayak itu kejiwaan sih menurut gue. Kayaknya ya halusinasi nggak sih? Iya kan? Kecuali kalau dari dalam diri kita sendiri gitu. Itu you versus yourself gitu. Yang lu pernah dengar cerita tuh kayak setan dikurung selama Ramadan. Itu dia dikurungnya di mana sih? Apa di karantina di mana dulu gitu, pernah dengar cerita gitu gak? Afi menurut lo ada karantina? Enggak lah. Tapi gue belum pernah nanya sih sebenarnya ke pemuka agama gitu ya. Kalau memang dikurung tuh sebenarnya di mana? Makanya asumsi gue tuh itu. Selain asumsi ada beberapa orang yang memang berdiskusi sama gue tuh ya mereka sepakat bahwa bukan berarti bayangannya dirantai kayak ayam dimasukin ke kandang gitu. Enggak. Cuma dia gak ada waktu buat iya gitu. Kalau iblis ya memang adanya di dalam diri kita masing-masing lah. Setan. Terus yang pas lebaran dia party keluar gitu. Itu dia makanya kayak film Koko kan jadinya kan. Enggak lah. Enggak sih. Contoh di rumah misalkan. Kalau di rumah ini. Kalau lagi bulan puasa pun tetap aja. Masih. Ada. Tapi bukan yang kan di rumah gue juga gak pernah yang cekikikan kan. Gitu. Gak pernah yang kayak ketawa kuntilanak gitu. Nah, ini nih yang di sini nih di rumah belakang ini. Yang kemarin Deborah diliatin yang kalau kan ada 2. Yang pertama tuh ada di tangga, itu ada anak kecil perempuan katanya. Deborah bilang katanya itu kayak, kakak ade mana kata dia gitu. Cuma balik badan terus turun. Deborah langsung kayak, hah? Anjir kata dia gitu, setan dong anak kecil gitu. Terus kalau yang di sini gue juga out of nowhere itu posisinya bulan puasa. Gue justru tahu dari saudara-saudara gue yang pada nginep di sini. Mereka habis sahur, tidur terus udah kayak gitu bangun lagi ini imsak. Minum sahurnya malam. Imsak mereka minum terus sambil mau nunggu subuh begitu mau keluar di sini ada bapak-bapak pakai sarung sama pakai batik panjang segini. Tapi gue juga belum tahu siapa ya. Karena gue orangnya nggak peduli sih sama yang kayak gitu. Alamnya beda. Lebih takut sama manusia sekarang.